Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami kaum muda ini untuk bisa beribadah pada malam hari ini. Biarlah kasih setiamu Tuhan senantiasa melimpah atas kami semuanya. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran suara firman-Mu dan ajari kami untuk lebih hari lebih cinta kepada Tuhan. Lebih hari kami bisa mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Karena itulah yang sangat berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua yang ada pada saat ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kasih kaum muda, Shalom, selamat malam dan selamat beribadah di dalam rumah Tuhan ini, saudara-saudara yang kasih. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah dan kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya. Katakan di situ. Temanya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Tema ini saya ambil dan saya katakan dalam slide itu adalah pemuda yang kurang sukses. Ya. Memang sukses itu adalah dambaan semua orang. Tetapi kalau sukses itu hanya ada di dalam dunia, maka kesuksesan itu tidak akan bisa dikatakan sukses. Ya. Karena kehidupan yang ada di dunia ini hanya sementara saja. Ya, sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Saya baca ayat 17, saudara sekalian baca ayat 18, begitu bergantian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Sama-sama. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya dengan pembacaan ini. Kita akan bisa mengerti betapa pentingnya kalau saudara dan saya mempunyai cita-cita. Ya. Cita-cita semua anak-anak Tuhan ataupun yang bukan anak Tuhan tentunya ingin sukses. Saudara, itu cita-cita yang ada di dunia ini.
Tetapi kalau saudara sekalian ini hanya mempunyai cita-cita sukses di dunia, itu hanya sebagian kecil. Karena apa yang ada di dunia nanti pada akhirnya akan sirna, saudara sekalian. Sebab itu kalau kita baca di sini ini sebenarnya kalau di dalam Injil Matius dikatakan memang seorang pemuda. Ya, pemuda ini sangat kaya, saudara. Jadi dikatakan situ, ya, sebab banyak hartanya, harta yang ada di dunia ini. Tetapi dia itu belum puas sebenarnya dengan kekayaan kesuksesan yang ada di dunia ini. Dia belum puas. Dia masih ingin puas lagi, dia ingin mencapai sukses lagi, sehingga dia bertanya kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita, saudara. Ya, kira-kira kalau kita itu nanti sukses di dunia, lalu kita nanti apakah bisa sukses di dalam kerajaan surga hidup yang kekal? Dan firman Allah katakan dalam Injil Matius pasal 10, apa gunanya kalau kita itu mempunyai harta di dunia tetapi kita tidak diselamatkan? Saudara, ya. Artinya apa? Artinya tidak ada gunanya saudara-saudara mempunyai apa saja di dunia ini kalau sampai saudara dan saya tidak mencapai hidup yang selamat. Selamat di dalam masuk kerajaan surga. Dan pemuda itu ditanyai oleh Yesus, kamu kan sudah mendengar apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ya. Oh, dia jawab, oh semua itu sudah saya lakukan, guru. Iya, ya. Seringkali kita itu pemuda itu sombong, saudara. Ya. Pemuda itu kalau tidak kenal Tuhan, maka pemuda itu mempunyai ciri khas, yaitu sombong. Rumangsa dheweke kuat, rumangsa dheweke iso. Saudara. Tetapi itu belum menjadi ukuran kita untuk berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan pemuda itu memang sudah melakukan, baik dikatakan di situ, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu dia sudah lakukan. Tetapi cara dia melakukan bukan berdasarkan dari hati. Nah, ini perhatikan. Sudah. Ya. Dia melakukan bukan dengan dasar dari hati. Dia itu hanya melakukan berdasarkan tentang kekayaannya. Sehingga Tuhan katakan di situ, hanya satu lagi kekuranganmu. Nah ini ya. Jadi kalau nilainya 10 gitu, kalau betul semua nilainya 10. Ini kurang 1. Kalau saudara sekalian sekarang ini dinilai gitu, sudah sekalian bisa menilai kira-kira saudara sekalian kurang berapa ya? Kurang 3. Apa saja kurang 3 itu? Di sini ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi 6 yang dilakukan, tapi Tuhan katakan kurang 1, karena di dalam 2 log batu itu ada 2 log batu itu, yang satu itu tertuliskan 4 hukum mengenai kepada Tuhan, sedangkan 6 hukum ini kepada sesama. Jadi dia itu sudah melakukan 1 hukum yang mengenai sesama. Dia tidak pernah berdusta, ya. Dia tidak pernah mencuri, menghormati orang tua, tidak bohong, tidak berzina. Ya, dikatakan situ itu, ya, tidak mengurangi hak orang lain. Kalau sudah sekalian kira-kira kurang berapa ya? Dia kurang berapa dia? Kalau saya ini masih kurang banyak, ya. Karena saya belum bisa mengasihi saudara sekalian dengan sepenuhnya.
Ya. Selama orang tua kita hidup, maka kita harus menghormati orang tua. Itu merupakan hukum. Selama kita hidup, kita belajar untuk tidak berbohong. Selama kita hidup, kita belajar untuk tidak mencuri, tidak membunuh. Itu nilainya dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kita melakukan itu nilainya sudah bagus. Tetapi untuk mencapai hidup kekal, orang muda ini masih kurang satu lagi, yaitu mengasihi Tuhan. Maka dikatakan sini nih, ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini kekurangannya. Saudara, selama kita itu tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai hati untuk kita itu, yaitu memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga, saudara. Ya. Selama saudara sekalian tidak memiliki hati untuk menabung di dalam kerajaan surga, maka saudara tidak akan bisa mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi jangan sampai saudara sekalian ini hanya mempunyai harta di dunia saja. Tapi mari kita belajar mempunyai harta juga yang di surga. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, saudara sekalian. Injil Matius pasal yang ke-6. Mari kita tolong bacakan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Nah, hal mengumpulkan harta. Ya, kita itu tadi bicara harta. Terus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. ya, terima kasih. Mammon itu adalah dewa uang, saudara. Tuhan mengatakan sini, jangan sampai kita itu mengumpulkan hanya harta di bumi saja. Pemuda tadi itu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Loh, kalau dia itu berbuat baik, dia berbuat baik itu hanya berdasarkan tentang kekayaannya saja. Saudara, kalau Tuhan katakan tadi itu bahwa jualah hartamu dan berikanlah kepada orang miskin, maka kamu nanti mempunyai harta di surga. Itu artinya Tuhan ingin supaya pemuda itu bisa melepaskan diri dari keinginan mata dan juga melepaskan diri dari harta-harta yang membuat hati kita itu terikat. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Ya, maka Tuhan katakan di situ, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jadi mata itu berkaitan dengan hati. Kalau hati kita itu tidak tertuju kepada Tuhan, maka hati kita hanya tertuju kepada perkara dunia, saudara.
Ya. Kalau mata kita itu tidak kita tertuju kepada kerajaan surga, maka mata kita akan tertuju kepada perkara-perkara dunia. Tidak ada orang yang mengatakan, wih mata ini rek, moto Tuhan. Tidak. Biasanya apa dia? Moto apa saudara? Moto kerajaan. Moto apa lagi? Moto Twitter. Tidak ada tuh ya. Tapi dalam nyanyian tidak begitu. Nyanyian kan, mataku tertuju padamu. Enggak, mataku tertuju pada uang. Mataku tertuju pada keranjang. Enggak. Jadi mata kita itu harusnya begitu. Hati kita juga begitu, saudara. Kalau pikiran saudara sekalian mata kita itu hanya melihat uang saja, saya percaya saudara tidak akan bisa ke gereja. Mau berkorban pun saudara dan saya tidak akan sepenuh hati. Karena mata kita itu moto sing hijau. Sekarang moto hijau itu ganti moto abang ya. Karena moto hijau itu tinggal berapa? Ini berapa? 20. Tapi moto abang 100. Wah, moto hijau itu bukan moto hijau lagi sekarang. Ya, moto abang, saudara. Nah, kalau mata kita itu tertuju ke sana terus, saudara sekalian tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Saudara, sebab itu mari kita belajar untuk mengumpulkan harta kita itu bukan di dunia, bukan dilarang, saudara. Oh, neng terus sembahyang neng gereja, bukan begitu. Walaupun itu kalau dilakukan juga baik. Artinya Tuhan ingin supaya hati kita tidak terikat di dalam dunia saja. Tuhan ingin supaya hati kita itu hati yang terikat di dalam kerajaan surga, saudara. Hati kita hati yang mencintai Tuhan. Kalau saudara sekalian mencintai sesuatu, maka saudara sekalian pasti hati kita tertuju di situ. Nah, kalau hati kita itu tertuju kepada Tuhan, hati kita pasti mencintai Tuhan. Waktu itu Tuhan berkata begitu, lalu para murid ini kaget, saudara. Dikatakan Injil Markus pasal 10 tadi, ya dikatakan situ. Lalu Yesus memandang murid-muridnya, ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini artinya bukan orang yang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Enggak. Oh, kalau begitu enakan kita ya, kita itu orang miskin berarti masuk surga. Begitu saudara? Bukan. Tuhan berbicara soal hati. Kalau hati kita hanya tertuju kepada uang terus, saudara tidak akan bisa masuk surga. Ya, lalu ayat yang ke-24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tercengang sudah sekalian apa yang maksudnya sekalian? Bisa menggambarkan tercengang itu gimana ya dia? Ketika kita mendengar sesuatu terus kita tercengang, ekspresi kita tercengang itu gimana? Kalau itu kaget gitu ya. Oh, tertegun, bukan tertegun karena heran, tidak, tapi tertegun karena kaget. Oh, gitu sudah. Tuhan katakan lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ini artinya, saudara sekalian, orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga itu karena dia itu membawa kekayaannya itu terlalu, yaitu tidak bisa melepaskan diri daripada kekayaannya itu. Karena dikatakan di situ, lebih mudah seekor unta. Jadi di dalam kota Israel sana itu, kalau orang itu sekalian sudah malam, maka pintu gerbang itu ditutup. Dan di samping pintu gerbang itu disediakan pintu, yaitu pintu darurat yang bentuknya seperti lubang jarum. Kalau orang itu dari perjalanan itu ke situ,
maka dia tidak bisa masuk. Untanya tidak bisa masuk. Unta itu harus duduk merunduk begitu, lalu beban-bebannya dilepaskan dulu, baru dia bisa masuk. Itu pun juga harus mungkin melalui perjuangan yang sangat berat. Karena unta itu harus merunduk demikian, saudara. Iya, ya. Dan itu memang sukar. Tetapi firman Allah katakan sini, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya, keselamatan itu tidak karena kekayaan, saudara. Kalau saudara dan saya ini mengandalkan kekayaan, kita tidak bisa selamat. Yang bisa masuk surga adalah hanya orang-orang kaya. Kalau bagi Allah mungkin karena keselamatan itu adalah hasil daripada kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengusahakan pemuda itu mengusahakan bagaimana dia supaya keselamatan ada hidup kekal, dia itu berbuat begitu. Tidak. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari biar tolong bacakan. Atau ayat 7. Efesus pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 7 sampai 10. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil dari usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini saudara, jadi keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu bukan karena kekayaan manusia. Bukan juga oleh karena kepandaian manusia, itu dikatakan itu pemberian Allah. Jadi sebenarnya saudara sekalian ini harusnya sadar betapa besarnya kita itu diberi oleh Tuhan. Jadi kalau kita itu bisa sampai dikatakan di sini, karena kita ini